Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok saya yaitu kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Bisnis Teknologi Modern pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Ahmad Faisal SEMM dan Bapak Fajrin Satria Dwi Kesuma SEMFBE. Nah, sebelum itu, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 12, yaitu pertama ada Saidati Rahmatut Salita S, itu dengan NPM 2211031164. Yang kedua ada saya sendiri Ilham Abiansyah dengan NPM 2211031175. Dan ketiga ada Reina Cynthia Mulia Ardana dengan NPM 225103101. Dan terakhir ada Evita Adian Dasari dengan NPM 22510310002. Nah, untuk materinya akan langsung saja kita bahas. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reina Cinta Mulia Ardana dengan NPM 22510310001. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama mengenai pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Ada 4 jenis perubahan struktural organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Nah, yang pertama itu ada otomatisasi, yang dimana otomatisasi ini adalah bentuk perubahan paling dasar, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk melakukan tugas-tugas rutin secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Contohnya yaitu penggunaan sistem kasir otomatis atau perangkat lunak akuntansi. Yang kedua ada rasionalisasi, yang dimana digunakan untuk memperbaiki efisiensi proses bisnis yang sudah ada. Fokusnya yaitu pada perbaikan bertahap, seperti penyederhanaan alur kerja atau mengurangi duplikasi tugas. Yang ketiga yaitu desain ulang proses bisnis. Nah, yaitu perubahan yang lebih radikal. Nah, di mana proses ini ditinjau ulang secara menyeluruh dan dirancang ulang dengan bantuan teknologi. Tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja secara drastis. Nah, misalnya dari segi biaya, waktu, atau kualitas layanan. Yang keempat yaitu ada perubahan paradigma, yang dimana perubahan paling mendasar yaitu transformasi total dalam cara organisasi beroperasi atau berinteraksi dengan pasar. Teknologi menciptakan model bisnis baru atau cara kerja yang sebelumnya tidak mungkin, seperti transaksi dari toko fisik e-commerce. Nah, selanjutnya ada desain ulang proses bisnis. Nah, ini mendasarkan 5 langkah utama. Yang pertama itu mengidentifikasi proses perubahan. Yang pertama, menentukan proses bisnis yang memerlukan dukungan sistem informasi baru. Contohnya, proses manual dalam mengelola investasi yang lambat. Nah, tujuannya itu untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan teknologi yang tepat. Yang kedua itu menganalisis proses yang ada. Memahami alur kerja sekarang atau saat ini, siapa yang melakukan, kapan, dan dengan alat apa. Mengidentifikasi titik lemah. Nah, duplikat data, keterlambatan, atau kurang akurat. Hasil analisisnya itu menjadi dasar untuk merancang sistem yang lebih efisien. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada merancang proses baru, yang dimana bisnis baru yang terintegrasi dengan sistem informasi. Menentukan fitur sistem, misalnya dashboard, monitoring, notifikasi otomatis, input data real time. Nah, proses baru dirancang untuk mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan akurasi data. Selanjutnya yang keempat yaitu melaksanakan proses baru, yang dimana implementasi sistem informasi. Nah, contohnya instalasi, pelatihan pengguna, migrasi data. Nah, mengintegrasi proses bisnis baru ke dalam rutinitas kerja harian.
Yang terakhir yaitu ada pengukuran terus-menerus. Nah, yang dimana mengevaluasi kinerja sistem dengan proses yang telah dijalankan. Nah, menggunakan indikator seperti kecepatan proses, pengurangan kesalahan, dan kepuasan pengguna. Melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Saidati dengan NPM terakhir 164. Materi selanjutnya itu mengenai aktivitas inti dalam proses pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan sistem jenis masalah terstruktur yang dipecahkan dengan berbagai aktivitas yang berbeda. Kegiatan ini terdiri dari analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, serta produksi dan pemeliharaan. Yang pertama ada analisis sistem, yang merupakan analisis masalah yang ingin dipecahkan oleh perusahaan dengan sistem informasi. Analisis sistem ini terdiri dari mendefinisikan masalah, mengidentifikasikan penyebabnya, menentukan solusinya, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Analisis sistem membuat peta jalan dari organisasi dan sistem yang ada, mengidentifikasi pemilik utama dan pengguna data beserta perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Analisis sistem juga mencakup studi kelayakan untuk menentukan apakah solusi tersebut layak atau dapat dicapai dari sudut pandang keuangan, teknis, dan organisasi. Selanjutnya itu ada desain sistem. Kalau tadi analisis sistem menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi, maka desain sistem menunjukkan bagaimana sistem tersebut akan memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem informasi adalah keseluruhan rencana atau model untuk sistem tersebut, seperti cetak biru dari sebuah bangunan atau rumah. Desain tersebut terdiri dari semua spesifikasi yang memberikan bentuk dan struktur pada sistem. Langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengembangan sistem menerjemahkan spesifikasi solusi yang telah dibuat selama analisis dan desain sistem ke dalam sistem informasi yang sepenuhnya beroperasi. Selanjutnya itu ada pemrograman. Selama tahap pemrograman, spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap desain diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Saat ini banyak organisasi membeli perangkat lunak yang memenuhi persyaratan untuk sistem baru dari sumber eksternal seperti paket perangkat lunak dari vendor perangkat lunak komersial, layanan perangkat lunak dari penyedia layanan perangkat lunak, atau perusahaan outsourcing yang mengembangkan perangkat lunak aplikasi khusus untuk klien mereka. Selanjutnya ada pengujian. Pengujian sistem informasi dapat dibagi menjadi 3 jenis kegiatan pengujian, yaitu ada pengujian unit, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Pengujian unit atau pengujian program terdiri dari pengujian setiap program secara terpisah di dalam setiap sistem. Secara luas diyakini bahwa tujuan dari pengujian tersebut adalah untuk menjamin bahwa program bebas dari kesalahan. Selanjutnya ada pengujian sistem menguji fungsi. Pengujian sistem, yaitu menguji fungsi sistem informasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada pengujian penerimaan, yang dimana memberikan sertifikasi akhir bahwa sistem siap untuk digunakan dalam lingkungan produksi. Selanjutnya ada konversi. Konversi merupakan proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. 4 strategi konversi utama dapat digunakan, yaitu strategi paralel, strategi peralihan langsung, strategi studi percontohan, dan strategi pendekatan bertahap. Strategi paralel ini sistem lama dan calon penggantinya dijalankan bersama untuk sementara waktu hingga semua orang yakin bahwa sistem yang baru berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada strategi peralihan langsung yang menggantikan sistem lama sepenuhnya dengan sistem baru pada hari yang telah ditentukan. Yang ketiga ada strategi studi percontohan, di mana memperkenalkan sistem baru hanya pada area organisasi yang terbatas, seperti satu departemen atau unit operasi. Dan yang terakhir ada strategi pendekatan yang bertahap memperkenalkan sistem baru secara bertahap, baik berdasarkan fungsi atau unit organisasi. Yang terakhir ada produksi dan pemeliharaan. Setelah sistem baru diinstal dan konversi selesai, sistem dikatakan telah berproduksi. Selama tahap ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialis teknis untuk menentukan seberapa baik sistem tersebut telah memenuhi tujuan awal dan untuk memutuskan apakah ada revisi atau modifikasi yang diperlukan. Ada beberapa metodologi alternatif untuk memodelkan dan mendesain sistem. Yang pertama ada metodologi terstruktur.
di mana metodologi ini bersifat top-down, berkembang dari tingkat tertinggi, paling akrab ke tingkat detail, terendah dari yang umum ke yang spesifik. Metode pengembangan terstruktur berorientasi pada proses dengan fokus utama pada pemodelan proses atau tindakan yang menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan memberikan penghargaan kepada data saat data mengalir melalui sistem. Alat utama untuk mempresentasikan proses komponen sistem dan aliran data di antara mereka adalah diagram aliran data atau DFD. Diagram aliran data menawarkan model grafis logis dari aliran informasi, mempartisi sistem ke dalam modul-modul yang menunjukkan tingkat detail yang dapat dikelola. Diagram ini secara ketat menentukan proses atau transformasi yang terjadi di dalam setiap modul dan antarmuka yang ada di antara mereka. Kemudian alat yang kedua yaitu ada bagan terstruktur, yang merupakan bagan dari atas ke bawah yang menunjukkan setiap tingkat desain, hubungannya dengan tingkat lain, dan tempatnya dalam struktur desain secara keseluruhan. Kemudian ada pengembangan berorientasi objek. Pengembangan berorientasi objek ini menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan desain sistem, di mana sebuah objek menggabungkan data dan proses spesifikasi yang beroperasi pada data tersebut. Data yang dienkapsulasi dalam objek dapat diakses dan dimodifikasi hanya oleh operasi atau metode yang terkait dengan objek tersebut. Alih-alih mengoper data ke prosedur, program mengirim pesan untuk sebuah objek untuk melakukan operasi yang sudah tertanam di dalamnya. Permodelan berorientasi pada objek didasarkan pada konsep kelas atau pewarisan. Objek-objek yang termasuk dalam kelas tertentu atau kategori umum dari objek-objek serupa memiliki fitur-fitur dari kelas tersebut. Kelas objek pada gilirannya dapat mewariskan semua struktur dan perilaku dari kelas yang lebih umum dan kemudian menambahkan variabel dan perilaku yang unik untuk setiap objeknya. Pengembangan berorientasi objek ini lebih bersifat iteratif dan inkremental dibandingkan dengan pengembangan infrastruktur tradisional. Selama analisis, pembuat sistem mendokumentasikan persyaratan fungsional sistem, menentukan sifat-sifat terpenting dan apa yang harus dilakukan oleh sistem yang diusulkan. Interaksi antar sistem dan penggunaannya dianalisis untuk mengidentifikasi objek yang meliputi data dan proses. Dan yang terakhir ada Computer Aided Software Engineering atau CAS. Alat bantu CAS memfasilitasi pembuatan dokumen yang jelas dan koordinasi supaya pengembangan anggota tim dapat berbagi pekerjaan mereka dengan mudah dengan mengakses file satu sama lain untuk meninjau dan memodifikasi apa yang telah dilakukan. Alat bantu CAS mencoba meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan, yaitu yang pertama ada menetapkan metodologi pengembangan standar dan disiplin desain, yang kedua ada meningkatkan komunikasi antar pengguna dan spesialis teknis, ketiga ada mengatur dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses cepat ke komponen tersebut menggunakan repositori desain, keempat ada mengotorisasikan bagian analisis dan desain yang membosankan dan rawan kesalahan, dan yang terakhir ada mengotomatiskan pembuatan kode dan pengujian serta peluncuran kontrol. Perkenalkan, nama saya Evita Adindasari dengan NPM 2251031002. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode alternatif untuk membangun sistem informasi. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada siklus hidup sistem tradisional. Metode tertua untuk membangun sistem adalah siklus hidup sistem yang mengharuskan sistem informasi dikembangkan dalam tahap-tahap formal. Tahap-tahap tersebut harus berjalan secara berurutan dan memiliki hasil yang telah ditentukan. Masing-masing membutuhkan persetujuan formal sebelum tahap berikutnya dapat dimulai. Siklus hidup sistem berguna untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan spesifikasi formal dan kontrol manajemen yang ketat atas setiap tahap penggunaan sistem, tetapi sangat kaku dan mahal. Yang kedua ada pembuatan prototipe. Terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah bagi pengguna akhir untuk berinteraksi dan mengevaluasi. Pembuatan prototipe mendorong keterlibatan pengguna akhir dalam mengembangkan sistem dan pengulangan desain hingga spesifikasi dapat secara akurat. Pembuatan prototipe yang cepat dapat menghasilkan sistem yang belum sepenuhnya diuji dan didokumentasikan atau secara teknis tidak memadai untuk lingkungan produksi.
Yang ketiga ada pengembangan penggunaan akhir, adalah sistem informasi oleh pengguna akhir, baik sendiri atau dengan bantuan minimal spesialis sistem informasi. Sistem yang dikembangkan oleh pengguna akhir dapat dibuat dengan cepat dan informasi dengan menggunakan perangkat lunak yang mudah digunakan. Namun, pengembangan oleh penggunaan akhir dapat menciptakan sistem informasi yang belum tentu memenuhi standar jaminan kualitas dan tidak mudah dikontrol dengan cara tradisional. Yang keempat ada paket perangkat lunak aplikasi. Menggunakan paket perangkat lunak atau layanan perangkat lunak online atau SaaS mengurangi jumlah pekerjaan desain, pemrograman, pengujian, instalasi, dan pemeliharaan yang diperlukan untuk mengurangi sebuah sistem. Paket perangkat lunak aplikasi atau SaaS sangat membantu jika perusahaan tidak memiliki staf, sistem informasi internal, atau sumber daya keuangan untuk mengembangkan sistem secara khusus. Untuk memenuhi kebutuhan unik organisasi, paket mungkin memerlukan modifikasi ekstentif yang secara substansi dapat meningkatkan biaya pengembangan. Yang kelima ada outsourcing, terdiri dari penggunaan vendor eksternal untuk membangun atau mengoperasikan sistem informasi perusahaan, bukan staf sistem informasi internal organisasi. Outsourcing dapat menghemat biaya pengembangan aplikasi atau memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan aplikasi tanpa staf sistem informasi internal. Namun, perusahaan beresiko kehilangan kendali atas sistem informasi mereka dan menjadi terlalu bergantung pada vendor eksternal. Outsourcing juga memerlukan biaya tersembunyi, terutama ketika pekerjaan dikirim ke luar negeri. Selanjutnya, pendekatan baru untuk membangun sistem di era perusahaan digital. Perusahaan-perusahaan beralih ke desain aplikasi cepat atau RAD, desain aplikasi bersama atau JAD, pengembangan tangkas, dan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali untuk mempercepat proses pengembangan sistem. RAD menggunakan perangkat lunak berorientasi objek, pemrograman visual, pembuatan prototipe, dan alat bantu untuk membuat sistem yang sangat cepat. Pengembangan tangkas memecah proyek besar menjadi serangkaian subproyek kecil yang diselesaikan dalam waktu singkat dengan menggunakan iterasi dan umpan balik berkelanjutan. Baik, tadi kita sudah membahas tentang materi yang banyak banget tadi oleh rekan-rekan saya. Sampailah kita di yang terakhir, yaitu adalah studi kasus. Nah, studi kasus yang kami angkat ini terkait dengan materi ini adalah kebocoran data di Facebook di Cambridge Analytica skandal 2018. Kasusnya itu pada tahun 2018, Facebook yang kita kenal sebagai Meta Platform menghadapi krisis global akibat skandal kebocoran data yang melibatkan perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica. Data pribadi dari sekitar 87 juta pengguna Facebook diduga diakses tanpa izin melalui aplikasi pihak ketiga yang dikembangkan oleh peneliti. Aplikasi tersebut awalnya dimaksudkan untuk survei kepribadian. Ternyata ini mengumpulkan data teman dari responden tanpa persetujuan eksplisit. Data ini kemudian digunakan untuk menargetkan iklan politik dalam pemilu kampanye seperti pemilu presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 dan referendum Brexit. Kejadian ini memicu kecaman global, gugatan hukum, serta penyelidikan dari otoritas perlindungan data di Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Bahkan di Indonesia juga ini sempat ramai gitu. Lalu gimana sih langkah dari Facebook ini dalam menyelesaikan masalah ini? Jadi itu setelah kita baca dan kita research, jadi berikut adalah penyelesaian yang kami temukan. Penyelesaian dari kasus Facebook sebagai contoh bagaimana sebuah perusahaan teknologi global menangani krisis sistem informasi dengan pendekatan strategis dan multidimensional, yaitu adalah setelah terbongkarnya skandal kebocoran data pengguna Facebook, mereka menerapkan serangkaian penyelesaian strategi dan sistematis untuk memulihkan kepercayaan, memperbaiki sistem informasi, dan mematuhi regulasi global. Nah, itu adalah fokus mereka dalam menyelesaikan masalah ini. Lalu implementasinya seperti apa?
Yang pertama ada restrukturisasi akses data aplikasi pihak ketiga. Jadi Facebook merevisi kebijakan application programming interface atau yang kita kenal dengan istilah API atau pembaca API dengan membatasi secara ketat data yang bisa diakses oleh pengembang aplikasi. Aplikasi yang ingin mengakses informasi pengguna harus melewati proses verifikasi dan persetujuan ketat. Data seperti daftar teman, aktivitas, dan informasi pribadi kini tidak dapat diakses tanpa persetujuan eksplisit dari para pengguna. Begitu. Lalu yang kedua adalah mereka melakukan audit dan penghapusan aplikasi berisiko. Yaitu Facebook melakukan audit besar-besaran terhadap aplikasi pihak ketiga yang aktif sejak tahun 2014. Bayangkan dari aktif dari tahun 2014. Ribuan aplikasi diperiksa dan lebih dari 400 aplikasi dihapus dari platform karena pelanggaran kebijakan atau potensi penyalahgunaan data. Langkah ini menunjukkan penerapan prinsip pengendalian berbasis risiko dalam tata kelola sistem informasi. Lalu yang ketiga adalah perbaikan tata kelola privasi dan keamanan. Yaitu Facebook membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap privasi dan keamanan data. Fitur seperti pengaturan privasi dan alat pemeriksaan privasi diperbarui agar pengguna lebih mudah mengontrol siapa yang bisa melihat data mereka. Perusahaan juga memperkenalkan prinsip privasi sebagai standar dan privasi dalam desain pada pengembangan fitur baru. Yang keempat adalah kepatuhan terhadap regulasi dan sanksi. Facebook menyatakan komitmennya terhadap General Data Protection Regulation atau GDPR di Eropa dan peraturan perlindungan data lainnya di negara-negara tempat mereka beroperasi. Di Amerika Serikat, Facebook menyetujui penyelesaian dengan Federal Trade Commission atau FTC berupa denda sebesar 5 miliar dolar AS dan pengawasan independen terhadap kebijakan privasinya selama 20 tahun. Dan implementasi yang kelima yaitu adalah perubahan organisasi dan budaya perusahaan. Facebook mengubah struktur organisasi internal khususnya pada tim keamanan dan produk. Mark Zuckerberg selaku CEO-nya secara terbuka menyatakan komitmen untuk menjadikan privasi sebagai fokus masa depan perusahaan. Di tingkat teknis, dilakukan integrasi antara tim pengembang dan tim hukum serta etika untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap mematuhi norma privasi dan perlindungan data. Kesimpulannya adalah Facebook yaitu tidak hanya memperbaiki sistem informasinya secara teknis, tapi juga membangun kembali sistem tata kelola, budaya privasi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Ini menjadi contoh kuat bahwa penyelesaian masalah sistem informasi di organisasi besar memerlukan tindakan interdisipliner, teknologi, hukum, manajemen risiko, dan komunikasi publik yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dan studi kasus yang dapat kelompok 12 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.